Halo Sobat Main Film, Bang Dickson lagi nih. Kali ini Ane bakal bahas sebuah film besutan DJ Caruso, rilisan tahun 2011, yaitu I Am Number 4, diadaptasi dari sebuah novel karya Vittacus Lore. Film bergenre fiksi ilmiah ini keren pisan lur, dan bakalan sayang kalau dilewatin. Film ini bercerita tentang seorang alien yang kabur ke muka bumi dan sedang diburu oleh sekelompok alien lainnya. Gimana keseruannya? Yuk gaskeun ke filmnya. Film diawali dengan seorang bocil yang tengah diburu di tengah hutan belantara. Bocil bukan sembarang bocil. Bocil sakti ini sangat lincah menghindari para pengejarnya. Namun sayangnya, dia berhasil ditangkap oleh sesosok makhluk aneh mirip manusia, namun kaya memiliki insang. Makhluk itu pun segera membunuh bocil tersebut dan mengambil kalungnya. Scene berpindah ke seorang pemuda gagah nan mempesona bernama Daniel. Ini dia bebenguknya. Ganteng kan mirip Bang Dickson? Lanjut. Daniel yang sedang babasehan tengah malam bersama cewek semohai gebetannya tiba-tiba mengalami kejadian aneh, di mana dari kakinya keluar cahaya terang dan panas. Daniel segera naik dari pantai, tapi si cewek malah ninggalin dia karena ketakutan. Esok paginya, seorang pria bernama Henry muncul dan menjelaskan semuanya, di mana cahaya semalam muncul karena nomor 3 sudah tewas atau mampus. Si Henry segera mengajak Daniel untuk berkemas dan pergi meninggalkan rumahnya. Tak lupa mereka menghilangkan jejak dengan membakar segala hal yang berhubungan dengan Daniel. Di sini dijelaskan bahwa mereka berasal dari sebuah planet bernama Lorien, di mana kaum mereka sudah dibabat habis oleh makhluk yang bernama Mogadorian. Biar lebih enak, kita panggil saja Mogs. Daniel merupakan nomor 4 dari ke-9 anak yang mempunyai gift atau anugerah, yang bisa dibilang kesaktian. Sementara, si Henry adalah penjaganya. Jadi setiap anak mempunyai penjaga masing-masing. Mereka terpaksa hidup nomaden atau berpindah karena kaum Mogs masih terus memburu mereka satu persatu sesuai urutan nomor. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat baru, tepatnya di Paradise City. Henry memberikan identitas palsu pada Daniel dan kini ia berganti nama menjadi John Smith. Ternyata mereka telah diikuti oleh seekor cicak. Cicak tersebut masuk ke semak-semak dan seketika berubah menjadi anjing. John yang tak tega melihat anjing tersebut kehujanan, akhirnya mengadopsinya dan menamai anjing tersebut Bernie. Di tempat lain, rumah John yang sebelumnya tengah diacak-acak oleh cewek semohai yang ternyata adalah number 6. Seakan satu pikiran sama Henry. Dia lantas membakar rumah John yang lama agar jejaknya tak ditemukan kaum Mogs. Keesokan paginya, John berencana pergi ke sekolah dengan menggunakan identitas palsunya. Dia berpikir dengan berbaur keberadaannya akan lebih sulit ditemukan. Henry pun menyetujui ide John asalkan dia tak menjadi pusat perhatian. Ditambah, Henry akan menelponnya tiap 1 jam. Deal, John pun pergi ke sekolah barunya di Paradise City. John yang sedang melakukan register, tak sengaja melihat teteh cantik bernama Sarah yang lagi diomelin lantaran asal jepret-jepret ngambil foto gurunya yang lagi ngupil saat ngajar. Ya, kayak gak ada kerjaan aja si Sarah ini. Saat Sarah keluar, dia pun diminta guru BP untuk mengantar John ke lokernya. Tak lama datang si tukang bully. Mark namanya, dan ini rarainya. Mark suka banget ngebully murid lemah, salah satunya Sam. Waktu istirahat pun tiba, John yang lagi mau makan ngeliat Sam dibully lagi sama si Mark. Kali ini dia tak tinggal diam dan lantas membantunya. Sarah yang kebetulan berada di dekat dengan John mengambil fotonya diam-diam. Saat John ngecek website Sarah, foto John banyak terpampang.
Seneng sekaligus GR dah tuh si John. Tapi semua itu berlangsung sebentar lantaran si Henry menghapus foto-foto si John tersebut dengan keahliannya. Jago ngehack juga nih aki-aki. Henry pun kembali mengingatkan John agar tidak mencuri perhatian demi keamanannya. Di tempat lain, kaum Moog semakin mendekat. Mereka kini sudah berada di rumah John yang lama. Kaum Moogs pun sadar bahwa John masih hidup dan mereka pun melanjutkan pemburuannya. Perburuan bos. Kembali ke si John, saat lagi belajar, tangan si John tiba-tiba mengeluarkan cahaya panas. Karena tak ingin jadi sorotan, John pergi ke gudang alat kebersihan dan mencelupkan tangannya ke dalam seember air. Henry yang melihat box titipan ayah John menyala, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Henry pun segera datang menyelamatkannya. Dia menyuruh John tenang dan mengatur nafasnya, dan John pun kembali normal. Henry lantas menjelaskan bahwa gift atau kekuatannya telah bangkit. Dia juga bilang bahwa John akan berkembang sangat pesat, baik itu kecepatan, kelincahan, dan kekuatan. Karena penasaran, John lantas mencoba kekuatan barunya, dan benar apa kata Henry. Kekuatannya kini telah bangkit. Di tengah perburuannya, kaum Moogs mampir dulu ke minimarket dan beli banyak banget daging. Daging-daging tersebut merupakan makanan dari hewan peliharaan yang mereka bawa di dalam truk kontainer besar. Sementara itu, John yang lagi jalan-jalan tak sengaja bertemu Sarah di depan toko kamera. Mereka pun berbincang. Akhirnya, Sarah mengajak John untuk makan malam di rumahnya. Di sana John sangat bahagia melihat kehidupan keluarga yang utuh dan penuh dengan canda dan tawa. Selepas makan, John diajak ke kamar Sarah. Di sana dia melihat hal-hal menarik. Ternyata meskipun Sarah seorang fotografer, dia tak suka mempublis fotonya sendiri. Dan hanya dia jadikan koleksi pribadinya. Dari sinilah kedekatan John dan Sarah dimulai. Pas lagi hot, dia malah diganggu sama Bernie yang berbaung di luar rumah Sarah. Gagal dah tuh PDKT si John. John pun pulang. Di luar, ternyata Mark sudah mengintai John secara diam-diam. Esok harinya, kena dah tuh. John dan Sam dikerjain Mark. Mark melakukannya karena tak terima dia mendekati Sarah. Ya elah, udah mantan juga masih aja direbutin. John yang tak terima lantas menghampiri Mark dan hendak memukulnya. Namun karena tak ingin jadi sorotan, dia meredam emosinya dan membersihkan diri bersama Sam. Sam mencuci sebuah foto tentang dirinya dan ayahnya. Ayahnya bernama Malcolm. Dia sangat terobsesi pada hal yang berbau-bau UFO dan alien. Saat keluar, John melihat Sarah. Kali ini dia menghindarinya karena tak ingin terkena masalah. Di rumah, Henry melihat berita tentang Malcolm di internet. Di artikel tersebut, Malcolm dinyatakan menghilang. Ditambah Sam memberikan pernyataan bahwa ayahnya hilang diculik oleh alien. Henry lantas mendatangi pabrik baja peninggalan Malcolm karena tertarik dengan penelitiannya. Di sana, dia melihat beberapa penelitian mengenai alien. Dia juga menemukan batu berwarna biru yang sepertinya ada hubungannya dengan para numbers. Scene kembali ke si John yang kali ini pergi ke pasar malam lantaran janjian sama Sarah. Di sana, Sarah menjelaskan semuanya di mana saat dulu Sarah dan Mark putus, Mark menjelek-jelekan Sarah pada semua orang. Akhirnya mereka berbaikan dan lanjut menikmati wahana rumah setan. Saat sedang menjelajahi gerbang terakhir, yaitu gerbang neraka, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Dan ternyata itu semua adalah ulah si kampret Mark. John yang udah kepepet terpaksa mengeluarkan ultinya. Abis dah tuh geng si Mark. Sam yang lagi ada di sana melihat semua kejadian tersebut. John yang hampir ngamuk matahin tangan si kampret Mark, namun Sarah berhasil mencegahnya. Akhirnya John pun mengantar Sarah pulang. Di depan rumah Sarah,
Mereka saling curhat-curhatan dan mengakui perasaannya masing-masing. Dan ternyata mereka berdua saling menyukai satu sama lain. Dan kejadian yang kalian tunggu-tunggu pun terjadi di sini. Setelah selesai ngagas Roxy Sarah, John mendapat SMS dari Sam. Sam bilang bahwa dia mengetahui semuanya. John yang tak ingin rahasianya terbongkar pergi ke rumah Sam untuk klarifikasi. Di sana, Sam menanyakan mengenai kebenaran tentang John. Karena udah percaya sama Sam, John pun menceritakan segalanya. Sam sangat senang mendengarnya. Dan itu sekaligus membuktikan bahwa ayahnya tidak gila. John lantas meminta Sam untuk merahasiakan hal tersebut karena dia akan berada dalam bahaya lantaran sedang diburu oleh kaum Mogs. Keesokan paginya, John dan Henry didatangi polisi yang merupakan ayah Mark. Polisi tersebut menanyakan kejadian di pasar malam. John pun mengelak. Karena tak punya cukup bukti, dia pun akhirnya pergi. Bukannya marah, Henry malah senang mengetahui kekuatan John sudah aktif sepenuhnya. Henry pun lantas menyuruh John untuk segera berkemas dan pergi dari Paradise City. Karena video John di pantai dulu sudah tersebar luas di internet. John yang udah terlanjur terpikat oleh kecantikan Sarah menolak pergi. Mereka pun berkelahi. John mengatakan semuanya pada Henry, bahwa dia sudah terlanjur terpikat oleh Sarah, dan rasanya sangat sulit untuk meninggalkannya. Henry pun bilang bahwa terdapat perbedaan mengenai cinta antara kaum Lorien dan manusia, di mana kaum Lorien hanya jatuh cinta sekali seumur hidup. Wadidaw, setia banget ya alien-alien ini, gak kayak kalian, prank. Itulah alasan kenapa John sulit meninggalkan Sarah. Tapi Henry berhasil meyakinkan John dengan bilang bahwa itu semua demi keselamatan Sarah. John pun diberi waktu 1 hari untuk berpamitan dengan Sarah. Tak lama Henry menghilang. Ternyata dia diculik oleh seseorang dan meminta John untuk menemuinya demi keselamatan Henry. Dengan sigap John lantas pergi ke tempat si penculik dengan bantuan Sam. Sampailah mereka di TKP. Mereka pun bagi-bagi tugas. Sam kebagian membuntuti orang yang keluar dari rumah, sementara John masuk ke rumah tersebut dan mencari Henry. Ternyata penculik Henry bukanlah Mogs, melainkan manusia biasa yang telah menyebarkan video John di situs web. Mereka pun tengah bekerja sama dengan kaum Mogs untuk menjebak John di rumah tersebut. Dengan kekuatannya, John berhasil mengatasi manusia cecurut ini. Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh kaum Mogs. Henry pun segera menyuruh John untuk segera kabur. Tinggallah Henry dan kaum Mogs bertarung one on one. Dengan susah payah, Henry berhasil menusuk kaum Mogs itu dan segera pergi menyusul John. Ketika hendak pergi, ternyata kaum Mogs itu masih hidup. Saat dia akan menusuk John, Henry pasang badan hingga membuatnya tertusuk. John pun menghempaskan Mogs tersebut dengan kekuatannya. Saat diambang kematian, Henry memberikan batu yang ditemukannya pada John. He was supposed to bring us together to track the others. Wait. Tak lama Henry pun tewas. Polisi yang curiga akan kemisteriusan Henry dan John menetapkan mereka sebagai teroris. Mereka akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Namun sebelum itu, Sam mengambil dulu bongkahan batu yang sama dengan yang diberikan Henry. Sementara John pergi ke pesta menemui Sarah sekaligus berpamitan. Polisi sebatalion pun datang dan segera mengepung tempat tersebut. Saat hendak pergi, tiba-tiba
John dan Sarah akhirnya kabur dan pergi ke sekolah. Sementara itu, Mark dan ayahnya dicegat kaum Mogs. Ayahnya dihantam sampai pingsan. Sementara Mark dibawa lantas. Kaum Mogs yakin Mark tahu kemana tujuan John selanjutnya. Benar saja, dalam waktu singkat kaum Mogs tengah berada di sekolah berkat informasi dari si kampret Mark. Sam pun segera menelepon John dan menyuruh John dan Sarah cepat pergi dari sekolah. Saat hendak pergi, tiba-tiba datanglah Jane. Yang merupakan Number 6, membantu John menghadapi para Mogs tersebut. Berbeda dengan John, kemampuan Jane dapat menghilangkan dan kebal api. Mereka pun berhasil membunuh 2 Mogs tersebut. Setelah itu, 2 monster peliharaan para Mogs keluar dari kontainer. Seketika si Bernie yang ikut sama si Sam juga berubah jadi anjing besar. Sam pun kabur dan lantas menyusul John ke dalam sekolah. Tak lama monster dan Mogs yang lain pun menyerang. John memancing monster yang mirip bajingjang kalau di tempat aneh ya. Keluar agar yang lain aman. Saat John terdesak, tiba-tiba si Bernie datang membantunya. John pun segera membantu Number 6. Melihat Number 6 kehabisan bensin, John segera mengisi tenaganya dengan lumen dari tangannya. Mereka pun membantai 2 Mogs tersebut. Di tempat lain, Bernie hampir saja terbunuh. Untungnya si bajingjang ini kepeleset. Bernie yang melihat adanya celah berhasil menggigit monster tersebut sampai mati. Mereka pun menang. Jane menjelaskan bahwa anjingnya adalah Chimera yang berasal dari planet Lorien, di mana ia ditugaskan untuk melindungi John dan para Numbers lainnya. Saat hendak pergi lewat lapangan football, mereka dihadang bos besar Mogs. Baku tembak pun terjadi. John berhasil menahan bos besar Mogs dengan sinar tensiennya. Sementara Number 6 berhasil membunuh 2 lainnya. Saat sedang di atas angin, Number 6 tiba-tiba diserang oleh monster lainnya. Melihat dia kesulitan, John pun menembak lumen dari tangannya. Tapi itu membuat bos besar lolos. Number 6 selamat. Namun kini situasi terbalik, di mana bos besar berhasil menangkap John. Tak habis akal, John menembakkan lumennya pada peluru pistol yang tergantung di tubuh bos besar. Saat hampir meledak, Number 6 menyelamatkan John dengan kemampuannya. Bom pun meledak. Untungnya Number 6 yang kebal api lagi-lagi menyelamatkan nyawa John. Keesokan harinya, John dan Number 6 menyatukan batu yang dulu Henry berikan. Benar saja, mereka mendapat informasi mengenai letak keberadaan para Numbers lainnya dari batu tersebut. Mark yang udah tobat memberikan kotak peninggalan ayah John padanya. Ia juga menyuruh mereka untuk pergi ke barat demi menghindari polisi. John yang hendak pergi ngebacem dulu si Sarah dan bilang bahwa dia akan kembali. Dia juga mengatakan pada Sarah bahwa kaumnya hanya jatuh cinta sekali seumur hidup. Dia pun berjanji akan tetap menunggunya. Sebelum pergi, Bernie yang selamat datang menghampiri John. John juga bilang pada Number 6 bahwa Sam akan ikut bersama mereka karena dia yakin bahwa ayahnya ada hubungannya dengan semua kejadian ini. Akhirnya Sam juga ikut bersama mereka. Mereka pun meneruskan perjalanan demi menemukan para Numbers yang lain. Dan film pun tamat. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film I'm Number 4. Sampai jumpa lagi sama Bang Dickson di next episode. Jangan lupa dukung terus channel Main Film dengan cara subscribe, share, like, dan komen ya. Kasih tahu tuh adek, kakak, emak, bapak, tetangga, saudara semua deh pokoknya. Biar channel ini makin berkembang ke depannya.
Yuk mari.